Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Senin, tanggal 2 Februari 2026, tertulis dalam kitab 2 Tawarikh, pasal 1 ayat yang ke-12. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni nungahu basa-basa tuho hapistaran dohot parbinotoan. Akupni lehonok kudo tuho hamurao dohot arta dohot hamuliao na sodung adong tudosna di manang ise raja akkana jumulu sian ho manang sian pudimpe dangadong tudosanna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, jika saat ini Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Kira-kira apakah yang akan kita minta? Mungkin banyak hal yang kita minta. Tetapi pernahkah kita memikirkan untuk apa kita meminta itu? Dan apa yang akan kita lakukan dengan yang kita minta itu? Salomo menggantikan ayahnya Daud menjadi raja atas Israel. Selama pemerintahan Daud 40 tahun, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani. Itu sebabnya tanggung jawab yang diemban Salomo sebagai raja bukanlah tanggung jawab yang mudah. Untuk mengemban tugas berat sebagai raja Israel, Salomo memohon hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Itulah yang sangat diperlukannya dalam memerintah sebagai raja. Sekalipun mewarisi jabatan raja dari Daud ayahnya, Salomo menyadari jabatannya berasal dari kasih setia Tuhan. Ia tidak mengandalkan nama besar ayahnya, tetapi mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Salomo mendapat kesempatan yang baik untuk meminta apa saja yang ia inginkan, dia tidak menjadi tamak. Dia tidak meminta untuk kepentingannya sendiri. Atau Salomo juga tidak meminta kenyamanan atau kemudahan. Tetapi ia meminta hikmat sebagai bekal agar ia dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Tuhan memilihnya untuk menggantikan ayahnya memerintah Israel pada usia yang masih muda. Salomo belum paham betul akan selak-beluk pemerintahan. Ia meminta hikmat bijaksana agar ia dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan adil, sesuai dengan apa yang dimaksudkan Tuhan baginya. Hikmat adalah hati yang bijaksana dan penyelidikan yang lebih tajam, yang melihat dan menimbang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Karena itu,
bagi Salomo mendapatkan kebijaksanaan untuk memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil lebih berharga daripada hal-hal yang lainnya. Allah melihat permintaan Salomo sebagai sesuatu yang baik dan Allah mengabulkannya. Bahkan Allah menambahkan dengan hal-hal lain di luar permohonan Salomo. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Salomo. Kenaikan pangkat atau jabatan bukanlah akhir dari perjalanan karir, pelayanan, tetapi itu menjadi awal. Oleh karena itu, meminta petunjuk Tuhan harus lebih diutamakan daripada perayaan sukacita. Di dalam perjalanan selanjutnya, segala sesuatu dapat terjadi, seperti pengkhianatan, tanggung jawab yang semakin berat, munculnya masalah-masalah baru, situasi yang tidak kondusif, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi, benar seperti permintaan Salomo, bahwa kita membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan, hikmat dan pengertian. Dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan, kita tahu apa jawaban yang paling tepat untuk kita katakan, dan apa tindakan yang paling baik yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita meminta di dalam doa, hanya meminta apa yang kita inginkan. Padahal dalam keinginan itu bisa saja terselip keinginan yang hanya memuaskan hawa nafsu sehingga jatuh ke dalam dosa. Marilah kita memohon kepada Allah apa yang sesungguhnya kita butuhkan, yang berkenan bagi Allah dan mendatangkan berkat. Hendaklah kita memikirkan untuk menggunakan apa yang akan kita minta itu, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan apa yang terbaik baginya, supaya ketika apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak-Nya, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas kehidupan dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui hati, rencana, serta pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu apa yang saat ini menjadi beban dan kebutuhan utama kami. Mungkin di antara kami saat ini memohon kekuatan dalam menghadapi masalah. Mungkin di antara kami saat ini memohon pemulihan kesehatan, kecukupan ekonomi, ketenangan hati. Apapun yang kami mohon, kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami dapat hidup sesuai keinginan-Mu. Dan ajari kami memakai segala yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.